30% kebakaran TPA Jatiwaringin padam. Libur sekolah KRL jadi andalan wisatawan. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Tentunya senang sekali ya, Junita. Dan kita langsung saja ke informasi utama. Memasuki hari keempat kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten belum sepenuhnya padam pada Jumat siang. Meski demikian, dari 7 hektar yang masih terbakar, 30%-nya sudah berhasil dipadamkan. Tim Manggala Agni dari Kemenhub pun diterjunkan untuk memadamkan api dengan sistem injeksi. Asap tebal masih membumbung tinggi dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten yang terbakar hingga Jumat siang. Proses pemadaman dengan menggunakan 18 mobil damkar dan 2 unit helikopter waterbombing juga masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan dari 7 hektar area yang terbakar, 30% diantaranya sudah berhasil dipadamkan. Tim Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan juga akan diterjunkan untuk membantu percepatan pemadaman di area TPA Jatiwaringin yang tidak terjangkau. Mereka akan menggunakan sistem injeksi dengan menancapkan pipa ke dalam tumpukan sampah lalu kemudian dialiri air dan juga cairan khusus. Sistem injeksi tersebut digunakan untuk memadamkan titik api yang berada di bawah gunungan sampah yang sulit terjangkau dan meminimalisir gas metana. Dan ada rencana baru lagi nanti dari Manggala Agni dan kita BNPB akan membuat terobosan sistem injek. Jadi nanti sistem injek itu akan ditancapkan pipa ke dalam TPA Jatiwaringin ini, nanti disalurkan air untuk melaksanakan pendinginan yang di dalam tumpukan sampah ini. Selama proses pemadaman, jalur menuju TPA Jatiwaringin ditutup sementara untuk warga. Hal itu untuk mempermudah mobilitas mobil damkar dan petugas. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, tinjau lokasi tempat pemrosesan sampah akhir TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten yang masih terbakar. Gubernur Banten Andra Soni instruksikan kepada kepala daerah, wali kota, dan bupati untuk tinjau dengan memastikan TPA di wilayahnya terjadi hal serupa. Dengan sistem mitigasi berjalan dan TPA dalam kondisi aman terkendali mengingat kondisi cuaca saat ini cukup terik. Gubernur Banten Andra Soni meninjau tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten yang masih terbakar sejak Selasa 30 Juni lalu. Andra Soni memastikan kondisi di TPA Jatiwaringin yang terbakar segera dapat bisa teratasi dengan baik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat dengan berkepanjangan. Dirinya meminta para kepala daerah, wali kota, dan bupati untuk memantau dan memastikan TPA di wilayahnya tidak terjadi hal serupa. Dengan sistem mitigasi berjalan dan TPA dalam kondisi aman terkendali mengingat kondisi cuaca saat ini cukup terik. Karena dari barang saya di sana dan helikopter yang bisa dua lagi, dan ini situasi semakin buruk karena cuaca. Dan kemudian kan di dalam tumpukan sampah yang sudah berpuluhan tahun ini juga mengandung gas yang bisa menjadi sumber kebakaran, dan diminta kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi ini. Teman-teman wartawan juga secukupnya kalau sudah selesai bisa meninggalkan lokasi ini karena ini ada potensi apinya belum bisa terkendali. Tapi disampaikan oleh LH tadi kepada bahwa situasi ini pernah terjadi seperti ini. Sementara itu, hingga saat ini penyebab kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah TPA Jatiwaringin sejak Selasa 30 Juni lalu masih dalam penyelidikan.
Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD, Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten masih berjibaku memadamkan api. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Kementerian Hukum kembali menghadirkan ruang dialog bagi masyarakat melalui kegiatan Pasti Ada Solusi yang digelar di Geraha Pengayoman Jakarta pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menyempatkan diri berdialog dan mendengarkan secara langsung berbagai persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa kegiatan Pasti Ada Solusi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih dekat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam suasana yang terbuka dan interaktif, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, meminta penjelasan, serta berkonsultasi mengenai proses hukum yang sedang mereka tempuh. Berbagai masukan tersebut diterima secara langsung oleh Menteri Hukum bersama jajaran Kementerian Hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui dialog seperti ini, pemerintah berharap masyarakat memperoleh akses informasi dan pendampingan hukum yang lebih baik. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Kementerian Hukum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Hari ini ada 180 pengaduan dan itu didominasi oleh layanan di administrasi hukum umum dan juga di hak kekayaan intelektual. Itu bisa dilihat terutama notaris, kemudian hak cipta, ya. Dan memang di antara 520 layanan publik di Kementerian Hukum, memang di 2 Direktorat Jenderal inilah yang paling banyak. Atau tidak? Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Upaya hukum berikutnya. Ya, mengisi waktu liburan sekolah, sejumlah komunitas pecinta hewan di Provinsi Banten menggelar acara edukasi satwa bagi anak-anak dan masyarakat umum. Acara yang berlangsung di Cafe Ergana ini menampilkan berbagai jenis reptil hingga ayam hias yang berhasil menarik antusiasme tinggi dari para pengunjung yang ingin mengenalkan dunia satwa sejak dini kepada anak-anak mereka. Suasana libur sekolah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mengajak anak-anak mereka berwisata sekaligus belajar oleh-oleh ilmu pengetahuan. Seperti yang terlihat di Cafe Ergana, Kota Serang, Banten, di mana sejumlah komunitas pecinta satwa berkumpul untuk memberikan edukasi langsung mengenai berbagai jenis hewan unik, khususnya reptil dan ayam hias. Rata-rata para pengunjung yang datang mengetahui informasi acara ini melalui FYP media sosial TikTok. Mereka sengaja datang untuk memanfaatkan momen liburan sekolah agar anak-anak dapat mengenal serta berinteraksi langsung dengan hewan secara aman di bawah pengawasan ahli. Acara interaktif ini diinisiasi oleh gabungan beberapa komunitas di Banten, diantaranya Ayam Hias Banten, Kepatil atau keluarga pecinta reptil, serta Berbici yang merupakan komunitas pecinta kelinci. Berbagai satwa mulai dari sugar glider, landak mini, hamster hingga ulat dari jenis retik, BP, boa, dan iguana dihadirkan untuk dikenalkan lebih dekat kepada masyarakat. Pada momen liburan kali ini, pihak komunitas yang sudah berpengalaman ini fokus memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk berani berinteraksi, berfoto, dan mendapatkan edukasi langsung dari tim satwa agar mereka tidak takut, namun tetap memiliki sikap waspada jika bertemu hewan tersebut di alam liar. Saya seneng gitu, tahu banyak macam hewan gitu. Emang ada apa aja sih hewannya? Ada ayam di sini, ada itu ular, ada bukan biawak sih, apa ya, ada bunglon kayak gitu. Pokoknya banyak, ada hamster juga. Hewannya ada banyak, kita ada sugar glider, ada ayam hias, ada kelinci, ada ular. Ular juga kita banyak jenisnya, ada retik, ada BP, ada boa, ada landak mini, ada hamster, ada panana, ada iguana. Nah,
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap makhluk hidup sejak dini pada anak, sekaligus menjadi alternatif wisata edukasi yang murah dan bermanfaat di tengah masa libur panjang sekolah. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, warga Lorong Yunan, Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyu Asin 2, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan digemparkan dengan kemunculan seekor paus sperma berukuran raksasa di bawah rumah warga. Mamalia laut berukuran jumbo itu ditemukan terdampar setelah menghantam tiang rumah warga dan jalan umum sehingga terjebak dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi saat kondisi air pasang. Paus tersebut memiliki panjang sekitar 13 meter dengan lebar 1,5 meter dan diperkirakan berbobot lebih dari 3 ton. Paus sperma merupakan salah satu jenis mamalia laut yang dilindungi dan proses evakuasi bangkainya menjadi tontonan warga sekitar. Pihak kepolisian melalui Ditpolair Polda Sumsel menerima laporan dari masyarakat mengenai penemuan bangkai paus sperma di bawah areal permukiman warga. Setelah menerima laporan, personil Ditpolair Polda Sumsel bersama Polres Banyu Asin segera menuju lokasi dan melakukan evakuasi bangkai paus tersebut dari bawah rumah warga. Saat ditemukan, paus itu sudah dalam kondisi mati, sehingga warga meminta bantuan petugas untuk mengevakuasinya. Juga paus itu sudah terdampar beberapa hari lalu. Oleh karena itu, dengan respon cepat dari Ditpolair Polda Sumatera Selatan dan juga Polres Banyu Asin sudah berhasil mengevakuasi bangkai paus yang terdampar di bawah rumah warga yang ada di Kecamatan Sungsang. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena ukuran paus yang sangat besar sehingga petugas bersama warga terpaksa memotong sebagian bangkai agar lebih mudah ditarik keluar dari bawah areal permukiman warga. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Memasuki pertengahan masa libur sekolah, arus penumpang kereta rel listrik di Stasiun Besar Yogyakarta terus meningkat. Ribuan warga memadati stasiun untuk berwisata maupun kembali ke daerah asal. Dalam satu hari, jumlah pengguna KRL mencapai lebih dari 30.000 penumpang. Suasana Stasiun Besar Yogyakarta terlihat lebih sibuk dari hari biasa. Ribuan penumpang silih berganti datang dan berangkat menggunakan KRL rute Yogyakarta, Solo, Palur, serta Yogyakarta, Kutoarjo. Lonjakan penumpang terjadi seiring berlangsungnya libur panjang sekolah. Data KAI Komuter menunjukkan, selama periode libur sekolah, rata-rata jumlah penumpang KRL mencapai lebih dari 30.000 orang setiap harinya. Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan transportasi rel untuk berpergian ke berbagai destinasi. Sebagian besar penumpang didominasi rombongan keluarga dari arah Solo dan Palur yang memilih menghabiskan masa libur di Yogyakarta. Meski suasana kereta cukup padat, mereka tetap memilih KRL karena tarifnya terjangkau, waktu tempuh lebih pasti, serta tidak perlu menghadapi kemacetan jalan raya. Pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam hari penuh sekali. Itu ada jam berapa? Jam 9. 31 ribuan penumpang. Itu yang berangkat dari 3 stasiun atau? Oh, dari semua kan. Kereta komuter kita kan dari Jogja sampai ke Palur itu kan semua berhenti ya. Semua berhenti ya di semua stasiun itu. Termasuk Pramek yang ke Kutoarjo. Selama masa libur sekolah, KAI Komuter mengoperasikan 31 perjalanan KRL Yogyakarta Solo Palur setiap hari. Jumlah penumpang diperkirakan masih akan terus meningkat hingga berakhirnya periode libur sekolah. Dari Yogyakarta, jurnalis Berita Nasional TV.
Dan seorang kurir narkotika berinisial ZM dibekuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten saat menerima paket berisi ratusan katrit vape mengandung etomidate di kota Serang, Banten. Petugas menyita 195 katrit dengan nilai ekonomis hampir 1 miliar rupiah yang diduga kuat akan diedarkan ke wilayah Jawa Tengah. Udah langsung disobek kayak dari mana kirimannya? bener Pak, saya mau suruh. Terus siapa ini? Ya, siapa? Kan itu juga bukan saya ambilin, yang enggak saya siapa enggak tahu. Bang saya juga sama dia itu dia tahu alamat rumah saya tuh Pak. Saya orang tuh. Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis baru etomidate yang dikamuflasekan dalam bentuk katrit rokok elektrik atau vape. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman paket mencurigakan dari Medan menuju kota Serang. Petugas kemudian berkoordinasi dengan pihak jasa pengiriman ekspedisi dan melakukan metode penyerahan di bawah pengawasan atau control delivery hingga paket diterima oleh tersangka berinisial ZM. Saat menerima paket tersebut, tersangka langsung diamankan oleh petugas di lapangan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 195 cartridge berisi cairan etomidate yang terdiri dari 150 cartridge bermerek Squid Game dan 45 cartridge bermerek Tux. Guna mengecoh petugas, seluruh barang bukti disembunyikan di dalam kemasan kopi bermerek kopi dari Aceh. Nilai total barang bukti tersebut diperkirakan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui berperan sebagai kurir. Paket tersebut rencananya tidak akan dipasarkan di wilayah Banten, melainkan akan dikirim kembali ke wilayah Jawa Tengah. Polisi menduga kuat barang tersebut berasal dari luar negeri dan masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pengirim maupun penerimanya. Etomidate sendiri merupakan zat yang digunakan dalam dunia medis sebagai obat pembiusan kelas berat. Namun saat ini banyak disalahgunakan melalui media rokok elektrik atau vape. Penggunaannya dapat menimbulkan efek hilang sadaran, rasa melayang, halusinasi parah, serta menyebabkan kecanduan akut. Modus ini banyak menyasar kalangan anak muda karena bentuknya sangat menyerupai cartridge vape biasa. Kita dapatkan paket itu berisi sebanyak 150 cartridge narkotika jenis etomidate, di mana mereknya sebanyak 150 itu bermerek Squid Game dan 45 cartridge dalam bentuk cartridge yang di dalamnya berisikan cairan etomidate dengan merek Tux. Jadi keseluruhan jumlahnya 195 bungkus yang berisikan cartridge, di mana bungkus atau cartridge tersebut sebanyak 195 itu dibungkus dalam bentuk satu plastik kemasan kopi dengan merek kopi dari Aceh. Jadi dalam kemasan kopi tersebut dapatlah 195 bungkus cartridge ini. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan ketentuan tindak pidana narkotika sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Polda Banten mengimbau keras kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mewaspadai peredaran vape yang mengandung narkotika karena bentuknya yang sulit dibedakan dengan produk rokok elektrik biasa, serta memiliki dampak serius bagi kesehatan jiwa maupun fisik. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Penggerebekan tempat hiburan malam oleh petugas gabungan Badan Narkotika Nasional di kawasan Patumbak, Deli Serdang berujung ricuh. Petugas yang hendak membawa puluhan pengunjung yang positif narkoba dihadang dan diserang oleh warga serta sejumlah orang yang berada di lokasi. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Tatar Nugroho, menjelaskan insiden penghadangan tersebut terjadi saat petugas gabungan BNN Kabupaten Deli Serdang melakukan razia di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Patumbak. Saat petugas tiba di lokasi, ratusan pengunjung yang berada di dalam tempat hiburan malam berupaya melarikan diri dengan menerobos petugas yang berjaga di pintu keluar. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga narkotika jenis ekstasi yang tercecer di lantai serta tercampur di dalam botol air mineral di atas meja.
Petugas kemudian melakukan tes urin terhadap para pengunjung dan mendapati 25 orang positif menggunakan narkoba, termasuk 1 orang kepala desa. Namun saat petugas akan membawa 25 orang tersebut menggunakan truk Satpol PP, situasi berubah menjadi ricuh. Sejumlah warga dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi mulai berdatangan dan menghalangi proses evakuasi. Massa menutup akses jalan, mengepung kendaraan petugas, serta melempari mobil operasional dengan berbagai benda. Aksi penghadangan tersebut membuat petugas kesulitan membawa para terperiksa yang positif narkoba ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. BNNP Sumatera Utara menyebut aksi penghadangan diduga dipicu ketidaksenangan sejumlah pihak atas razia dan penangkapan pengunjung yang terindikasi menggunakan narkotika. Dalam kesempatan tersebut, DJ dan kasir tempat hiburan malam yang sebelumnya telah diamankan petugas karena hasil urinnya positif narkoba berhasil melarikan diri di tengah keributan. Ketika keluar, ada salah satu orang yang memprovokasi, terutama pemilik tempat hiburan beserta keluarga ya dan pengurus tempat hiburan itu. Akhirnya kendaraan yang akan kembali itu dihadang oleh beberapa orang. Saya katakan mungkin ratusan lah ya, ratusan yang mereka dalihnya ingin menanyakan surat perintah tugas. Padahal ketika di dalam sudah ditunjukkan, disampaikan bahwa kita dari BNN di Serdang. Tapi di luar itu karena ada provokasi, kemudian dihadang, berikan balok untuk menghadang kendaraan mereka, terus kemudian terjadi aksi anarkisme. Dari kejadian itu kita telah mengamankan 4 orang, ya. Tadinya 6 orang dibawa ke Polrestabes, kita laporkan ke Polrestabes tentang kejadian pengerusakan. Kemudian kemarin disampaikan bahwa 4 orang ditahan. Pasca kejadian, petugas menetapkan 4 orang sebagai tersangka karena diduga melakukan pengerusakan, provokator, dan menghalangi tugas petugas saat penegakan hukum berlangsung. Hingga saat ini, petugas kepolisian bersama BNN masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi penghadangan dan penyerangan tersebut. Sementara itu, 25 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba menjalani proses asesmen dan rehabilitasi di BNN Kabupaten Deli Serdang. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor lintas daerah yang nekat beraksi menggunakan senjata api rakitan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah pelaku serta menyita 13 unit sepeda motor yang diduga kuat merupakan hasil tindak kejahatan di sejumlah wilayah Banten. Penangkapan terhadap salah satu sindikat pencurian kendaraan bermotor yang mempersenjatai diri dengan senjata api dan senjata tajam ini dilakukan oleh petugas Ditreskrimum Polda Banten di wilayah Serang. Dari rekaman video amatir milik petugas, proses penangkapan dilakukan pada malam hari di rumah salah satu tersangka tanpa adanya perlawanan. Dari hasil penggeledahan di dalam rumah, petugas akhirnya menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan 2 butir peluru yang disembunyikan tersangka di bagian bawah lemari es. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Polisi Dian Setiawan mengatakan, dari hasil penyelidikan, tersangka utama awalnya mengaku hanya beraksi di 4 lokasi yang berbeda. Namun setelah ditelusuri, wilayah operasi mereka ternyata tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Banten, di antaranya Kota Serang, Pandeglang, Cilegon, hingga Tangerang. Agar motor hasil curian tersebut tidak dicurigai, para tersangka memiliki modus menghilangkan identitas asli kendaraan dengan cara menggerinda nomor rangka serta nomor mesin sebelum dijual. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini beroperasi secara terorganisasi. Tersangka utama berinisial Waringin yang bertindak sebagai eksekutor selalu berganti-ganti joki di setiap daerah operasi guna menghindari pelacakan aparat. Sementara senjata api rakitan kaliber 9 mm yang disita diperoleh tersangka dari seseorang di Lampung dengan sistem barter menggunakan 1 unit motor Vario hasil curian. Ini adalah milik teman saudara W yang mana diperoleh dengan hasil transaksi tukar dengan motor hasil kejahatan jenis Vario. Terjadi pertukarannya di Lampung, jadi hasil kejahatan sini dibawa ke Lampung, motor tersebut ditukar dengan Senbei
yang tujuannya pada saat mereka melaksanakan aksi tersebut untuk berjaga-jaga diri. Kini, polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota sindikat lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Pihak Polda Banten juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan cara memarkir kendaraan di tempat aman serta menggunakan kunci pengaman tambahan di bagian cakram motor. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, pastikan kondisi kesehatan korban penyekapan kantor percetakan membaik. Tim medis Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi kediaman Aditya di rumah singgah di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Meski luka-luka akibat pemasungan dan penganiayaan yang dialami Aditya sudah mulai pulih, namun korban tetap harus menjalani trauma healing oleh psikiater lantaran sering teringat kejadian tersebut dan kerap terdengar suara-suara mangkian ketika berada seorang diri. Tim Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi rumah singgah di kawasan Senen, Jakarta Pusat, tempat Aditya, salah satu korban penyekapan kantor percetakan, ditampung. Selain masih didampingi tim advokat dari LBH Forum Pemuda Kalbar, Aditya juga telah ditemani oleh ibu dan kakaknya. Pemeriksaan kesehatan langsung dilakukan tim medis, mulai dari pemeriksaan fisik, suhu tubuh, hingga detak jantung. Hasilnya, luka-luka yang dialami Aditya akibat penganiayaan dan pemasungan sudah mulai membaik. Meski begitu, Aditya harus menjalani trauma healing oleh psikiater, mengingat psikisnya mulai terganggu dengan sering terdengar suara-suara makian saat kejadian ketika dirinya sedang seorang diri. Aditya juga masih belum bisa melupakan sepenuhnya kejadian yang telah merampas kebebasannya selama 21 hari itu. Beberapa hari yang lalu jadi sudah hilang. Namun yang dititik beratkan adalah mungkin kondisi psikisnya karena melihat teman-temannya yang dianiaya dan dia juga diperlakukan tidak baik dan disekap di lorong, mungkin itu memberikan trauma psikis untuk para korban dan mungkin bisa saja timbulnya PTSD untuk kedepannya. Maka perlu dari itu adanya pemeriksaan psikolog maupun psikiater kedepannya mungkin lebih baik untuk mengembalikan kondisi mental si korban ini. Selain Aditya, tim Dokpol Sidokes Polres Metro Jakarta Pusat juga akan melakukan pemeriksaan medis terhadap 2 korban lainnya, yakni Tegar dan Rafli. Ketiganya akan diberikan pendampingan trauma healing hingga sembuh total dan bisa melanjutkan hidup. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan spesial untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam, Berita Nasional TV sesaat lagi. Dan Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi telah mengamankan 7 orang yang diduga terlibat. Proses penyelidikan dan pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami rangkaian peristiwa serta mengungkap fakta-fakta terkait kasus tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak. Dan untuk membahasnya bersama kami telah terhubung dengan AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Selamat malam Bang Robi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, selamat malam Mbak Lydia. Oke baik, Bang Robi, ini kita membahas terkait tentang kasus yang sedang hangat diperbincangkan, betul begitu ya Bang ya. Bang Robi, ini kasus ini diduga telah berlangsung cukup lama dan mengapa dugaan penyekapan tersebut baru terungkap setelah beberapa waktu? Apakah memang ada kendala sebelumnya sehingga tentunya korban ini tidak dapat segera meminta pertolongan? Silakan Bang Robi. Jadi kasus ini terungkap karena keluarga dari salah satu korban itu menghubungi sebuah lembaga yang diminta untuk bantuan hukum karena satu orang di antara ketiganya ini sudah membayar permintaan dari pemilik atau dari percetakan tersebut senilai 50 juta. Namun dia juga masih belum dikeluarkan. Nah, sehingga datanglah ke percetakan itu dan kemudian menginformasikan ke masyarakat
dan juga mungkin dari masyarakat juga ada yang menginformasikan ke polisi, sehingga kami dari Polres Metro Jakarta Pusat turun ke sana dan menemukan ternyata ada 3 orang korban yang sedang disekap. Jadi kalau kita lihat mungkin dari situasi atau suasana di tempat pencetakan tersebut, hal penyekapan itu dianggap mungkin tidak termasuk perbuatan pidana atau kurangnya kepedulian sosial di antara sesama pekerjanya. Baik, tadi juga Anda sudah mengatakan bahwa beberapa sudah membayar, betul begitu ya Bang ya. Dan jika memang perusahaan menduga terjadi pencurian dengan nilai kerugian sekitar 230 juta ya, mengapa menurut hasil penyidikan perusahaan ini justru memilih melakukan penyekapan dibanding melaporkannya kepada pihak kepolisian juga Bang? Dan apakah memang ada indikasi mereka tuh memang sengaja mengambil alih fungsi penegakan hukum? Benar. Jadi menurut kami untuk pelaporan pencuriannya itu masih dalam penyelidikan kami. Itu perkara yang berbeda. Tapi yang bisa kita lihat bahwa dari pihak dari perusahaan percetakan itu mengambil langkah bukan melalui jalur hukum, namun seperti main hakim sendiri, mencoba untuk menahan atau membatasi kemerdekaan orang lain, juga melakukan pengancaman dan pemerasan melalui permintaan kepada keluarganya dengan cara meminta 50 juta per orang dari ketiga korban tersebut. Baik, ini kan pemilik percetakan juga sudah melaporkan balik ya Bang ya ketiga korban ini dan tentunya atas dugaan pencurian. Bagaimana dari Polres Jakarta Pusat sendiri untuk memastikan proses penyidikan ini terhadap kedua laporan berjalan objektif tanpa saling mempengaruhi Bang? Tentu saja yang kita bisa lihat, kita tetap menjalankan dua laporan tersebut secara profesional, namun tentu saja porsinya berbeda karena permasalahannya berbeda. Untuk pengancaman, pemerasan dan atau penganiayaan dan atau perampasan kemerdekaan ini sudah pada tahap lidik dan sudah ada tahap penetapan dengan 7 tersangka yang sudah kami tahan. Dan untuk laporan pencuriannya, karena juga terlambat atau belakangan baru melapor, kami sekarang masih pada tahap penyelidikan, artinya masih dalam proses memverifikasi apakah dalam laporan tersebut ada perbuatan pidana atau tidaknya. Nah, dan nanti masih ada proses lidik, kalaupun ada baru kita naikkan ke penyidikan, kemudian baru nanti ada tahap berikutnya lagi. Berarti sejauh ini penyidik sudah menemukan alat bukti yang tentunya menguatkan dugaan pencurian ini oleh para korban ya Bang? Atau justru sekarang ini fokus utamanya hanya di penyidikan pada dugaan penyekapan ini Bang? Kita jalankan dua-duanya, namun untuk proses laporan pencuriannya, karena ini juga masih proses penyelidikan, jadi kita belum menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Jadi untuk perbuatan pidananya kita juga belum duduk mengenai masalah kasus pencurian, kita belum menemukan buktinya. Berarti jika nantinya dugaan pencurian itu sudah terbukti, apakah hal tersebut menjadi pembenaran atas tindakan penyekapan yang dilakukan oleh para tersangka ini? Tentu saja tidak. Walaupun ada perkara pencurian, itu bukan menjadi sebuah alasan pembenar dari perbuatan lain, yaitu baik itu penganiayaan atau pemasungan atau apalagi dengan pengancaman dan pemerasan, itu adalah perkara yang berbeda. Yang jelas yang sudah kita temukan bukti dan sudah cukup alat buktinya dan sudah kita temukan tersangkanya adalah kasus yang kedua. Yang pertama kita temukan yaitu penganiayaan dan atau perampasan kemerdekaan dan atau pengancaman dan pemerasan. Untuk pencuriannya sendiri kita masih terus kita lakukan proses penyelidikan secara profesional. Kebetulan juga orang-orang yang kita klarifikasi yang masih ada di tahanan kita juga meminta klarifikasi dari pekerja lain yang melihat atau mengetahui informasi terkait pencurian tersebut. Nah, kemudian kita luruskan juga jumlah yang dilaporkan itu adalah jumlah kerugian yang menurut pelapor setelah sekian lama, jadi dihitung dari mulai orang atau ketiga terlapor yang menjadi korban ini
bekerja sampai dengan kemarin, sehingga dihitung mereka sampai dengan jumlah yang 273 juta sekian. Baik, Gitu, tadi Mbak. Anda juga mengatakan ya Bang ya, ini kan terkait pasal pemerasan perampasan kemerdekaan dan penganiayaan juga seperti yang sudah disebutkan juga oleh Bang Robi sebelumnya. Dan apakah penyidik ini masih membuka kemungkinan penerapan pasal lain juga Bang? Tentunya apabila ditemukan fakta baru selama proses penyidikan ini. Ya, ini kita masih melaksanakan proses penyidikan, jadi masih ada dinamika-dinamika atau fakta temuan berdasarkan pemeriksaan. Kita belum selesai, masih banyak beberapa saksi yang kita jadwalkan untuk diperiksa, antara lain pekerja-pekerja di perusahaan itu yang belum kita periksa, yang mengetahui dan mungkin dapat memberikan informasi atau fakta terbaru. Juga ada stakeholder terkait mengenai ketenaga kerjaan, mengenai kesehatan, mengenai psikologi, dan juga kita akan periksa mengenai sehubungan dengan kasus ini. Baik Bang, dari hasil olah TKP sendiri, apakah menemukan indikasi bahwa tentunya alat pemasukan ini memang sengaja dibuat secara khusus ya untuk menahan korban Bang? Dan jika benar, apakah itu memperkuat dugaan adanya unsur perencanaan sebelumnya? Benar, memang ada upaya atau dibuat secara khusus alat-alat tersebut. Itu juga menjadi salah satu dari peran 7 orang yang kami tahan. Itu ada 1 orang yang tugasnya memang membuat atau memodifikasi gelang-gelang maupun rantai dan sling untuk menahan. Berarti setelah ditemukannya alat-alat tersebut, apakah penyidik ini tentunya juga menemukan indikasi bahwa praktik penyekapan ini dan intimidasi terhadap karyawan ini pernah terjadi sebelumnya atau memang itu pertama kalinya, Bang? Fakta yang kita temui itu terkait perkara yang ini, namun informasi adanya kejadian serupa pada orang lain pada waktu yang lalu itu kita temukan. Namun kita masih gali informasinya mengenai saksi-saksinya yang bersedia menyatakan atau bahkan kita sampaikan karena ini juga live di TV, mungkin dari korban atau orang yang pernah mengetahui adanya kejadian tersebut. Karena kita dengar memang ada 1 orang yang pernah tahun lalu itu ditahan atau dipasung, namun berhasil kabur. Nah, mungkin dia mendengar acara ini juga bisa langsung ke kantor kami, kita buka pintu selebar-lebarnya, atau bila tidak juga memungkinkan bisa melalui hotline center Polri di 110 nanti dilayani dimanapun Anda berada untuk menghubungkan dengan kami sebagai penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat. Baik, berarti penyidik juga masih mendalami kemungkinan mungkin adanya korban lain juga yang belum lapor, betul begitu ya Bang Robi? Selain ya, mungkin begitu. Pemilik usaha juga, apakah ada pihak lain yang tentunya berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana juga? Atau misalnya pihak yang mengetahui tetapi membiarkan dugaan penyekapan itu tetap berlangsung, Bang? Memang tidak menutup kemungkinan ada yang lain lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun berdasarkan fakta pemeriksaan sampai dengan saat ini, itu 7 orang ini dulu yang cukup alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Baik Bang, ini kita membahas terkait tentang psikologisnya nih. Bagaimana kondisi fisik dan psikologis para korban tentunya saat ini Bang? Apakah kondisi tersebut juga mempengaruhi proses pemeriksaan Bang? Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat kemarin, sudah dari 2 hari yang lalu dan kemarin juga melakukan pendampingan bersama dengan Bitdokes Polda Metro Jakarta Pusat dan juga tim trauma healing dari Biro Psikologi untuk melakukan asesmen untuk menilai kesehatan dari ketiga korban baik secara jasmani maupun secara psikologi. Tentu saja itu baru pertama dan tidak hanya sekali asesmen ini, itu baru dilaksanakan asesmen awal, nanti mungkin ada asesmen lanjutan. Kita fokus ke pemulihan korban. Kita fokus dulu kepada korban yang sudah 21 hari dipasung untuk kembali sehat jasmani dan rohaninya. Baru setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk memeriksa mereka
dalam hal kelengkapan berkas perkara yang akan kita lakukan ini. Baik, karena kalau saya melihat juga korban dari kasus ini juga terkait psikologisnya ya Bang, begitu. Dan kasus ini Ya, tentunya benar. menjadi perhatian publik ya Bang, karena ini kan terjadi di lingkungan kerja nih. Dan Polres sendiri apakah berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan atau pihak terkait juga? Tentunya ini mencegah praktik serupa di perusahaan lainnya. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih setelah kasus ini muncul, sudah langsung ada pendampingan dari staf khusus Presiden, Pak Said Iqbal, dari kemarin mendatangi korban, juga tadi juga mendampingi kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polda Metro Jaya rilis perkembangan kasus. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian yang cukup besar bagi kasus yang seperti ini yang melibatkan ketenagakerjaan. Baik, kalau langkah dari Polres Jakarta Pusat setelah hal ini terjadi bagaimana Bang ke depannya? Kita masih melakukan proses penyidikan. Serangkaian kegiatan ini kita lengkapi dulu berkas perkara sambil berkoordinasi dengan jaksa untuk kelengkapan berkas perkaranya untuk dilanjutkan ke penuntutan dan ke persidangan, Mbak. Oke, baik Bang Robi, bisa diberikan apa pelajaran yang bisa diambil dari masyarakat dan para pelaku usaha dari kasus ini Bang, dan tentunya agar setiap dugaan tindak pidana di lingkungan kerja ini diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Benar, yang pertama tentu saja kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita hidup di lingkungan sosial dan juga di negara hukum. Jadi setiap permasalahan sebelum kita mengambil tindakan sendiri, kita hitung konsekuensinya, apakah kita melanggar hukum atau tidak. Jangan merasa mungkin pimpinan atau atasan kemudian bertindak sewenang-wenang, kemudian hakim sendiri mengambil dinas yang malah itu merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Yang kedua, ini juga menjadi self-aware atau perhatian bagi kita untuk lebih waspada di lingkungan kita. Mungkin saja hal-hal serupa ini tidak hanya terjadi pada kasus ini, tapi juga mungkin saja kita. Dan bila mana kita menemukan hal-hal tersebut yang kira-kira melanggar atau menyalahi aturan, dapat menghubungi call center Polri di 110, jangan ragu untuk menyampaikan bila mana menemukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di lingkungan. Mungkin kalau kita tidak berani langsung menegur, ya hubungi saja polisi terdekat untuk ditindaklanjuti. Dan kami yakinkan itu pasti ditindaklanjuti oleh polisi. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tentunya penegakan hukum yang tegas diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pengingat bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan yang melanggar hukum. Terima kasih kepada AKBP Robi Heri Saputra, SH, FH, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat atas informasi yang telah disampaikan. Selamat malam, Bang Robi. Selamat malam, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam sesaat lagi. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.